wabarakatuh. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya adik-adik. Pagi Kak. Oke, bagaimana nih kabarnya? Udah pada sarapan belum? Belum Kak. Nah, tentunya karena berhubung harinya masih pagi, tentu semangatnya masih semangat ya. Nah, sebelumnya izinkan kakak untuk perkenalan diri dulu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan, nama kakak Sri Oktaria Stuti, biasa dipanggil dengan Kak Ai. Nah, di sini Kak Ai mau memberitahu dan mau memberikan informasi yang penting nih buat adik-adik semua. Sekarang udah pada kelas 12 ya. Nah, tentunya nanti adik-adik pasti akan memikirkan bagaimana sih cara masuk perguruan tinggi, apa aja persyaratannya, bagaimana cara memilih menentukan jurusannya. Nah, tentu adik-adik nanti akan tentunya memikirkan semua itu ya dari sekarang. Nah, sebelumnya kakak minta nih, siapa yang ketua kelasnya di sini? Aku Kak. Nah, kakak kasih RG form ya, RG form untuk adik-adik, atau ada nih absennya kakak kasih ya untuk ketua kelasnya, mohon diisi. Nanti kakak 30 menit ke depan akan berbagi informasi penting buat adik-adik. Tentunya nanti kakak juga akan ada kuis yang menarik nih buat adik-adik. Oke Kak. Yang bisa jawab nanti ada hadiah spesial nih dari kakak. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, bagaimana perasaan adik-adik udah naik ke kelas 12 ini? Tentunya adik-adik ada yang nilainya naik, Ada Kak. ada nilainya yang merosot ke Ada. bawah. Nah, pasti beragam ya. Tentunya nanti adik-adik kalau nilainya naik itu akan memudahkan adik-adik untuk mendaftar perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Nah, sebelum itu kakak mau berbagi informasi mengenai apa aja sih perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelumnya kakak mau menjelaskan, di Indonesia ini ada namanya 3 tipe kampus. Nah, yang pertama itu ada yang namanya PTN, biasa kita sebut itu perguruan tinggi negeri. Apa aja yang namanya perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini? Unan Kak. UNAN, oke, bagus juga UNAN. Di Sumatera ada UNAN ya. Ada UI, ada UGM. Siapa yang mau masuk UGM? Ada nggak yang mau masuk UGM nih? Gitu. Pasti ada ya kan. Tentunya anak SMA sekarang tujuan adik-adik tentunya akan memikirkan perguruan tinggi dahulu nih sebelum menentukan pilihannya di melalui SNBT atau ujian mandiri. Nah, tentunya nanti ada juga yang namanya perguruan tinggi kedinasan, PTK, dan perguruan tinggi luar negeri. Ada yang mau kuliahnya ke luar negeri nggak? Ada Kak. Di mana tuh? Nah, ada yang mau kuliah di perguruan tinggi luar negeri, itu bagus banget ya adik-adik. Nah, kalau di PTK itu atau perguruan tinggi kedinasan ada yang namanya IPDN, STAN, dan banyak lagi ya. Sekarang udah banyak tuh. Nah, kalau untuk perguruan tinggi luar negeri apa aja? Itu ada yang namanya Oxford sama KAIS. Nah, ada kan yang mau masuk perguruan tinggi luar negeri nih, bagus banget nih. Nah, apa aja sih Kak persyaratan atau langkah-langkah atau administrasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran ini? Tentunya ada yang menggunakan yang namanya nilai rapor ya, dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kakak ada berbagi juga nih, apa aja sih Kak persiapan kita di kelas 12 ini? Ada yang namanya timeless di kelas 12 ini nantinya adik-adik akan timeline kelas 12.
Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Maret sampai Mei. Nah, apa aja nih? Nah, tentunya nanti adik-adik di bulan Juli, Agustus, ini di bulan September, ini di bulan November, di bulan Desember, ada yang di bulan Januari, Feb, Maret, April ya, selanjutnya Mei. Nah, di bulan Juli Agustus nanti adik-adik itu ada yang namanya adik-adik membahas mengenai apa namanya? Mengenai evaluasi adik-adik, dan nanti adik-adik akan menentukan pilihan jurusan adik-adik di bulan September. Di bulan September ini tentunya nanti adik-adik ada yang persiapan yang namanya latihan soal ya. Latihan soal. Selanjutnya di bulan November, adik-adik tahu kita di bulan November mau ngapain? Nggak tahu. Nah, di bulan November ini untuk anak SMA kelas 12 sekarang kita ada yang namanya TKA ya. Nanti adik-adik akan tes kemampuan akademik. Desember itu nanti ada persiapan tryout lagi. Desember nanti ada SNBT ya. SNBT, Maret, April nanti ada yang namanya beta untuk SNBT. Dan selanjutnya ada ujian di Mei ini. Nanti kita ada yang namanya ujian kedinasan ya adik-adik. Yang berminat untuk kedinasan bisa nih bergabung di kedinasan. Nah, adik-adik di bulan Juli Agustus nanti tentunya akan ada evaluasi dan pilihan jurusan adik-adik. Nantinya pasti adik-adik akan menentukan pilihan adik mau masuk universitas mana, mau masuk pilih jurusan apa. Nah, selanjutnya nanti di bulan September adik-adik akan harus sering-sering latihan soal nih, karena di bulan Novembernya adik-adik kita akan melaksanakan yang namanya TKA. TKA itu nanti tes kemampuan akademik adik-adik akan diuji. Nanti kakak bahas ya untuk yang materi TKA-nya. Kakak jelaskan dulu. Di bulan Desember nanti adik-adik akan ditentukan eligible atau tidaknya adik-adik untuk mendaftarkan SNBP. Selanjutnya nanti ada yang namanya tryout. Adik-adik pasti akan mengulas lagi nih soal-soal untuk SNBT bagi adik-adik yang tidak eligible di SNBP ini. Nah, selanjutnya di bulan Mei nanti adik-adik akan diujikan yang namanya ujian kedinasan. Nah, untuk melalui perguruan tinggi negeri, kita mengulas mengenai perguruan tinggi negeri. PTN. Apa aja sih yang adik ketahui tentang perguruan tinggi negeri? Gimana sih adik seleksinya gitu? Apa aja seleksinya? Nah, yang pertama itu ada yang namanya SNBP, SNBT, dan UM. Nah, ketiga seleksi ini adik-adik akan membutuhkan persiapan yang matang nih. Nah, untuk SNBP adik-adik memerlukan yang namanya apa aja? Rapor, Kak. Rapor, ya benar. Itu nilai rapor. Selanjutnya prestasi. Apa lagi? Tadi kakak udah bilang nih, apa lagi? TKA. TKA bener.
TKA. Nah, untuk nilai rapor ini nanti adik-adik akan memasukkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Untuk prestasi nanti bisa adik-adik melampirkan yang namanya sertifikat akademik adik-adik, misalnya adik-adik pernah menang olimpiade dan segala macam. Nah, kalau untuk TKA ini kan sistem baru nih dari Kemendikbudrismen. Nah, nantinya adik-adik akan diujikan berapa mata pelajaran, udah ada dapat bocoran belum? Belum. Nah, ada 3 mata pilihan mata pelajaran wajib. Itu ada mata pelajarannya, wajib itu wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, MTK. Nah, ada yang namanya mata pelajaran pilihan yang nantinya itu adik-adik memilih sesuai dengan jurusan yang adik-adik ambil. Misalnya nih, adik-adik mau masuk kedokteran, tentunya nanti adik-adik mata pelajaran yang akan diujikan itu yang pertama itu IPA ya, biologi, biologi dan kimia. Nah, untuk mata pelajaran yang akan diujikan di TKA ini ada 5 yang wajibnya 3, yang pilihannya 2. Itu tuh sesuai dengan jurusan yang adik-adik ambil nantinya. Nah, selanjutnya untuk SNBT itu nanti adik-adik seleksinya melalui UTBK. Nah, kita bahas mengenai SNBP dulu ya kan, karena sebelum pasti adik-adik maunya mengusahakan lewati jalur yang namanya prestasi dulu nih, karena banyak keuntungannya bagi adik-adik yang eligible. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak eligible atau nggak lulus, adik-adik bisa nih memperjuangkan di TKA di SNBT. Nah, kenapa di SNBT ini harus adik-adik perjuangkan? Karena kuotanya dan persaingannya sangat banyak nih. Untuk SNBP ini udah banyak juga, tapi untuk SNBT ini tentunya adik-adik lebih banyak lagi persaingannya, karena kakak-kakak di atas adik-adik 3 tahun setelah adik-adik juga bisa nih untuk mendaftarkan dirinya masuk perguruan tinggi melalui UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer ya. Nah, kalau untuk pelajarannya itu nanti adik-adik ada yang namanya skolastis, elastik, sama penalaran umum, literasi, dan numerasi. Nah, ini nanti adik-adik akan diujikan di UTBK-nya mata pelajarannya ini ya. Tentunya yang mata pelajaran yang diujikan ini tentunya tidak ada adik pelajari di saat SMA, karena berbeda ya adik-adik. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan mengenai kuota untuk SNBP tahun 2025 kemarin itu yang pendaftarnya di angka 819.000 yang lulus cuma 170.000, atau bisa disimpulkan yaitu 21% cuman ya, 1%. Nah, kalau untuk kuota yang SNBT itu dari pelamarnya ke 860.000, yang lulus cuman 29%. Nah, bagaimana? Tentunya di angka yang segini adik-adik pasti membutuhkan yang namanya
persiapan yang sangat matang ya, biar adik menjadi salah satu yang lulus di perguruan tinggi yang adik-adik inginkan. Nah, kenapa nih Kak sedikit kali yang lulus? Nah, kenapa banyak yang gagal? Tentunya dari sini adik-adik akan mempersiapkan diri adik-adik. Penyebabnya gagal kan adik-adik bisa mengetahui ya apa aja itu. Nah, misalnya adik-adik belum tahu nih jurusannya apa, belum tahu mau masuk jurusan apa, masih bingung tapi tetap memaksakan mendaftar, jadinya misalnya nggak lulus nih sesuai dengan kemauan adik-adik. Nah, belum belum tahu nih persaingannya atau nilai keketatannya gitu. Selanjutnya itu strategi belajar adik-adik. Nah, strategi belajar. Nah, gimana sih Kak caranya biar belajarnya lebih mateng, persiapannya lebih bagus, bisa tahu nih Kak mau masuk jurusan apa, nggak salah pilih jurusan lagi. Nah, di sini Kak Ai mau berbagi informasi nih mengenai strategi belajar adik-adik. Nah, di ruang guru ada yang namanya belajar, program belajarnya yaitu 3L. Kakak izinin fokus dulu ya untuk ini. Itu program belajarnya dari ruang guru ada 3L. Apa itu 3L? Yaitu learn it, love it, like it. Nah, learn it ini nanti adik-adiknya belajar jatuh. Sorry ya. Nah, untuk learn it ini nanti adik-adiknya belajarnya secara bertahap. Konsep dasarnya ya adik-adik, nanti adik-adik akan belajarnya dari konsep dasar dulu nih. Nah, kalau love it itu nanti adik-adik diajarkan dengan master teacher dari ruang guru, yaitu tentunya master teacher terbaik kami ya, yang melalui seleksi yang sangat ketat ya tentunya. Nah, itu lagi guys, fasilitas yang nyaman, master teacher. Serta nanti adik-adik yang live it-nya akan mendapatkan yang namanya latihan soal dan try out secara berkala. Jadi adik-adik akan mendapatkan yang namanya try out secara berkala di BAC kita ya. Sebelumnya kakak mau menginformasikan untuk di ruang guru ini ada yang namanya ruang guru BAC ya. Itu tuh Brand Academy Center, dan tentunya di alamat kita yang untuk di Painan itu di depan di Jalan Pagaruyung, di depan SLB 1 Painan ya adik-adik. Nah, fasilitas yang akan adik-adik dapatkan dengan program belajar 3L ini tentunya sangat menarik banget nih, karena kalau misalnya ada berlangganan paket BAC itu nanti adik-adik akan mendapatkan seluruh fasilitas yang ini ya. Nah, BAC kita juga ada yang namanya BAON. Apa BAON tuh Kak? Nah, biar nggak keliru ya kakak jelaskan dulu. BAC ini Brand Academy Center yang alamatnya belajarnya adik-adik nanti secara tatap muka offline di cabang kita. Nah, kalau untuk yang BAON ini Brand Academy Online, bagi adik-adik yang berminat untuk mendaftarkan diri adik-adik nih yang nggak suka belajar rame-rame, misalnya adik-adik bisa nih mengambil paket yang BAON. Karena BAON ini adik-adik bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Nanti juga ada jadwal sesi live teachingnya untuk adik-adik yang melakukan pembayaran paket Live Champions ya. Nah,
Eh, kakak mau nanya juga nih, dari penjelasan kakak ada yang mau adik-adik tanyakan? Enggak kak. Enggak, udah cukup. Ada diskonnya enggak kak? Oke, sebelum kita menjelaskan ke diskon nih, kakak mau kasih spill dikit nih mengenai diskon yang ada di ruang guru. Nah, kalau untuk adik-adik yang berminat, nanti boleh hubungin di kontak kakak yang ini ya. Nah, boleh dihubungi di kontak kakak. Nanti kakak akan mengkonsultasi bersama siswa atau adik dan orang tua adik. Nah, jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, untuk diskon itu tuh nanti kakak bisa diskusikan bersama adik-adik melalui kontak WA tadi. Nah, kalau di ruang sekarang kakak mau ngasih itulah nak yang namanya promo. Kakak mau kasih nih 3 orang siswa yang mau mengikuti trial kelas di cabang kita. Gratis ya adik-adik, ada yang mau? Oh kak. Nah, trial kelas 3 orang tercepat. Oke, boleh dilimpar ya namanya di absen tadi. Nanti kakak akan hubungi mengenai jadwalnya. Sebelumnya adik-adik udah cukup dari penjelasan kakak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada kak. Oke, nah nanti untuk yang kelas trialnya boleh kakak hubungi di WA adik-adik ya. Nah, sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.